Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru bagi kami, dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak dan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 15-20 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat penting kepada murid-muridnya demikian, bahwa tidak semua orang yang berbicara dan mengaku atas nama Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan agar orang-orang percaya harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara ajaran-ajaran yang benar dan ajaran-ajaran yang palsu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ukuran utama bukanlah penampilan, bukanlah karisma, ataupun popularitas dari seseorang, melainkan buah kehidupannya lah yang akan nampak dalam kehidupan bagi kita orang percaya. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata waspadalah ini menunjukkan perlunya sikap kita untuk berhati-hati, berjaga-jaga secara terus-menerus, bahwa nabi-nabi palsu atau pemberita-pemberita palsu itu, mereka datang dengan penampilan yang terlihat saleh. Mereka menggunakan bahasa-bahasa rohani yang sangat memikat hati. Terlihat seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Tujuannya bukan memuliakan Allah, melainkan mencari keuntungan atau pengaruh, mencari keuntungan bagi perut mereka, mencari pengaruh bagi nama besar mereka dari domba-domba atau dari umat Tuhan. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka mudah dikenali dari penampilan luar, sebab mereka pandai menyamar. Oleh karena itu, jangan mudah percaya kepada ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mintalah hikmat dari Roh Kudus untuk membedakan kebenaran yang asli dan ajaran-ajaran yang palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita tadi itu, terdapat ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa seorang pembawa berita dikenal dari buah-buah kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan bahwa seorang pemberita terlihat dari buah-buah kehidupan yang sangat menentukan. Kita baca dalam ayat 16-18 berbunyi demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Yesus memakai ilustrasi pohon dan buah. Adakah orang memetik buah anggur dari semak duri? Prinsip ini adalah prinsip yang sangat sederhana, bahwa karakter seorang hamba Tuhan
karakter seorang pemberita dapat terlihat dari buah-buah kehidupannya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk pasti menghasilkan buah yang buruk. Buah di sini melambangkan karakter seseorang. Buah di sini berbicara bukan hanya karakter seseorang, tetapi juga berbicara tentang perkataan-perkataan orang-orang itu. Apakah ia berbicara benar, atau ia penuh dengan tipu muslihat dan intrik-intrik untuk menguntungkan dirinya. Buah di sini juga melambangkan tentang perbuatan-perbuatan dan dampak pelayanannya dalam kehidupan orang lain. Jika kehadiran si pemberita itu mendatangkan kebencian, jika pemberita itu datang dan mendatangkan perselisihan dan persoalan, berhati-hatilah. Karena pemberita-pemberita yang baik selalu menghasilkan buah yang baik, menghasilkan karakter yang baik, menghasilkan perkataan-perkataan yang baik dan meneduhkan, bahkan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pemberita yang baik itu adalah setia kepada firman Tuhan dan tidak pernah menyangkalinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang semakin menyerupai Kristus. Oleh karena itu, janganlah kita hanya melihat kemampuan berkhotbah seseorang. Janganlah kita hanya melihat penampilan dari seseorang. Janganlah kita hanya melihat kemampuan berbicara seseorang. Tetapi lihatlah kehidupannya sehari-hari. Tanyakanlah, apakah kehidupannya memancarkan kasih? Tanyakanlah, apakah kehidupannya memancarkan kehidupan yang penuh dengan kekudusan dan kerendahan hati dan ketaatan kepada Kristus? Jikalau ia tidak memancarkan kasih, jikalau ia tidak memancarkan kekudusan, jikalau ia tidak memancarkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, maka berhati-hatilah terhadap pemberita-pemberita seperti demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buah adalah bukti kehidupan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, seperti yang tertulis dalam ayat 20. Pengulangan ini mau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut, bahwa orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah sebagai bukti iman yang hidup. Buah itu meliputi kasih, buah itu meliputi kekudusan, kejujuran, kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah. Buah bukanlah jalan menuju keselamatan, tetapi bukti bahwa seseorang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, waspadalah terhadap ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh pemberita-pemberita palsu. Karena di dalam pembacaan kita, yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-19, bahwa Allah menghakimi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ayat 19 berbunyi demikian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran tentang penghakiman Allah. Tidak semua pelayanan yang tampak berhasil mendapat persetujuan dari Allah. Yang dicari Tuhan adalah kesetiaan dan buah yang benar, bukan tampak benar. Yang dicari Allah adalah pelayanan yang kudus dan taat kepada Allah, bukan tampak taat kepada Allah. Tidak semua pelayanan yang tampak berhasil dapat persetujuan dari Allah. Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan demikian kita dapat mengintrospeksi diri. Apakah hidup kita telah menghasilkan buah-buah kebenaran? Apakah pelayanan kita sudah menghasilkan buah-buah kebenaran? Jangan hanya memiliki identitas Kristen, tetapi hiduplah sebagai murid-murid Kristus yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kekudusan, kejujuran, kerendahan hati, dan ketaatan. Itulah buah yang terbaik yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa penampilan luar saja bisa menipu. Pelayanan luar saja bisa menipu. Tetapi buah kehidupan
tidak dapat dipalsukan untuk selama-lamanya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk waspada terhadap ajaran dan guru-guru palsu yang tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik. Para ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu, mereka datang untuk mencari keuntungan, dan tidak jarang kehidupan mereka menjadi kehidupan yang mendatangkan perselisihan dan pertengkaran. Kehidupan mereka tidak membawa buah-buah kehidupan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita menghasilkan buah yang baik melalui kehidupan kita yang tinggal dalam Kristus. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita hidup berakar dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi dunia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Waspadalah terhadap ajaran-ajaran palsu, dan mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami berhati-hati dengan segala kepalsuan-kepalsuan pekerjaan pelayanan yang mengatasnamakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih daripada itu, yakni kami menghasilkan buah-buah kebenaran yang tak dapat dipalsukan, buah-buah kebenaran yang tampak dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, dan juga kasih melimpah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.